Selamat datang semuanya teman-temanku tersayang. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi teman-teman ambil yang baik-baiknya saja, buang yang buruknya. Dan tema readingan kita hari ini adalah yang sedang dirasakan oleh seseorang ya, yang saat ini sudah 1 minggu tidak kalian berkabar dengan dia. Seperti apa sih sebetulnya yang dirasakan dia? Kenapa kuat banget gitu ya, tidak komunikasi dengan kamu? Oke, kita lihat juga perkembangan dari hubungan kamu dengan dia ke depannya akan seperti apa. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman diberikan panjang umur dan murah rezekinya, amin. Dan ini dia ya, yang sedang dirasakan oleh seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi denganmu. Tarik nafas teman-teman semuanya, bayangkan wajahnya. Oh, Four of Pentacle, Five of Pentacle, Temperance, the Chariot, and Four of Swords ya. Bottom of the decknya the King of Wands ya. Oke, sampai dengan detik ini dia sedang membuat rencana untuk hubungan kalian ke depan. Membuat rencana untuk langkah-langkah dia berikutnya. Ya, membuat rencana yang mungkin saja hal tersebut akan bisa membuat hubungan kalian ini membaik ataukah seperti apa ya keinginan dia ke depannya nanti. Tapi yang aku lihat di sini, karena di sini adalah King of Wands, tentu saja ya dia sosok yang mungkin punya ambisi ya, sosok yang punya ambisi, yang ingin selalu terlihat pintar, elegan ya, dan juga terlihat ingin dihormati, disegani ya, orangnya seperti itu. Kemungkinan besar kalau kamu menginginkan sebuah perhatian dari seseorang ini nampaknya akan sangat nihil ya, karena emang orang ini tipenya bagaikan sosok yang bisa dibilang misterius ya, nggak mengerti sih bagaimana jalan pikiran dia, apa yang dia mau gitu ya. Kamu kayak nggak paham, dan kamu juga pasti akan ngerasa bahwa orang ini tuh punya perasaan nggak sih sama kamu. Kalau memang punya, kenapa sih kok sangat cuek sekali ya, kayak lebih mementingkan dirinya sendiri, kualitas dirinya gitu ya. Jarang sekali dia mungkin memperlihatkan sikap dia perhatian kepada kamu, dan hal ini yang menyebabkan mungkin adanya tiadanya kabar diantara kamu dengan dia ya. Dan sosok ini memang sedang membuat rencana, udah pasti kayak pengen bikin kamu tidak bisa pergi dari dia ya. Walaupun dia seorang yang sosok yang keras kepala, maunya ngikutin dia terus, tapi dia, aku lihat ya tidak inginlah kelihatannya kehilangan kamu ya. Di Five of Pentacle yang sedang dia rasakan, ini orang nunggu loh ya. Ini orang ini kok aku rasain dia ini malas bergerak ya, kayak menunggu kode dari kamu gitu loh. Ini juga berkaitan dengan cara kamu berperilaku loh, cara kamu bersikap sama dia akhir-akhir ini membuat dia ini kayak mager gitu loh, ingin memperjuangkan kamunya, ingin berkomunikasi dengan kamunya. Ada sesuatu hal yang membuat dia ini kok kayak mageran, males gitu buat komunikasi ke kamu. Entah ya apa yang ada di dalam pembicaraannya, entah apa yang kamu katakan gitu ya, ataupun sikap reaksi kamu saat sedang bicara dengan dia. Nada bicaranya gitu, mungkin dia menyimpulkan hal tersebut ya, yang membuat perasaannya ini kayak malas lah ngehubungin dia, pasti ujung-ujungnya
A, B, C, D. Jadi mungkin ujung-ujungnya ribut, atau ujung-ujungnya biasa aja, atau ujung-ujungnya kayak kesannya ngemis ya, dia kayak males gitu ya melakukan hal tersebut. Bener nggak ya? Kamu selalu ngerasa orang ini tuh kayak keras kepala banget gitu ya, kok orangnya kayak males gitu ya, males untuk romantisan, kayak dingin gitu loh, ngerti ya? Tapi ini orang nggak dingin loh guys, enggak. Orang ini termasuknya aku rasa orang yang susah move on loh. Kalaupun kamu ada keinginan untuk ngejauh dari dia, ataupun putus, ataupun berpisah atau bercerai, orang ini tuh susah loh buat ngedapetin kata berpisahnya. Jadi dia pasti nyuekin kamu, ngediemin kamu, ngebiarin kamu berlama-lama, gak bakal ditelepon, gak bakalan dikasih waktu untuk sharing gitu ya. Dan dia pasti males banget buat diajakin sharing. Ya, dia tipe orang yang kalau kamu tuh punya sesuatu yang bisa ngebahagiain dia, dia tuh apa ya, kayak tertarik dengan hidup kamu. Ngerti nggak sih? Kayak gini loh, kamu tuh kalau mau deket sama orang ini tuh harus banyak-banyak muji gitu ya, harus banyak-banyak memberikan hadiah. Kayak pertama-tamanya kamu nggak pernah ngobrol deh sama orangnya, tapi kamu cukup memberikan hadiah, mengirimkan hadiah, kayak gitu ya guys ya, atau memperlihatkan perhatian cinta kamu yang tulus banget. Dia nggak bakalan ngerti loh kalau kamu lagi ngerjain dia atau pura-pura tulus. Sebenarnya kamu pengen mancing dia supaya dia ini mau membuka omongan sama kamu, tapi kamu karena mengetahui sifatnya seperti itu ya, kayak orangnya malesan gitu ya diajakin ngobrol cinta ataupun juga mesra-mesraan ya. Jadi kamu punya taktik buat naklukin dia dengan cara seperti itu. Pertamanya kamu sering kasih hadiah ya kan. Ini mungkin kebiasaan seperti itu sih. Dan aku ngerasa memang dia ini cukup nyaman sih di dalam hubungan ini. Ini dikarenakan dia mendapatkan pasokan energi banyak ya dari kamu. Itu yang membuat dia sampai saat ini bertahan, dan cueknya dia, diamnya dia, tidak melakukan komunikasi sama kamu ya sampai dengan detik ini karena ada rasa malas gitu. Entah ini mungkin dari diri kamu yang tidak mengeluarkan energi sensualnya, energi manjanya ya buat menarik dia ini melakukan sesuatu di dalam komunikasi. Orangnya emang sedikit bicara, banyak bekerja ya, dan hal tersebutlah yang membuat dirinya malas untuk berkomunikasi kalau tidak ada perlu ataupun juga lagi nggak butuh banget gitu ya. Jadi kayak akan lebih mager dan akan lebih cari waktu buat sendiri. Emang orang ini hobi sendirian, termasuk mungkin dia hobi tidur ya atau hobi dia bekerja, karena ini Capricorn ya, aku ngerasa dia mungkin kalau udah kerja ya kerja gitu ya. Dia nggak peduli tuh kamu mau ngeyel kayak gimana, pengen dimanja kayak gimana, tapi kalau dia lagi fokus, lagi enak kerja, lagi ya pokoknya lagi mumet di sana, mungkin ada something yang ngeganggu perjalanan hubungan kamu sama dia, ya dia bakal fokus di situ. Jadi dia nggak ngerasa kayak terbebani dengan sikap kamu, dengan ngambeknya kamu. Jadi kalau kamu mau sama dia ya kamu sabar, kalau nggak mau ya kamu pergi. Tapi intinya orang ini memang punya kesan prinsip seperti itu, tapi dia ini tidak akan kayak mudah banget gonta-ganti ataupun juga ninggalin ya. Secara energi aku ngeliat kekuatan cinta dia yang ngerasa memang dia nyaman di sini bersama dengan kamu. Dia lagi mau bikin apa ya, kayak dia juga udah mulai kerasa loh teman-teman ya, di dalam batinnya udah kayak ngerti gitu loh, wah ini hubungan udah nggak bener nih, kerasa sama dia ya, karena energinya dia males, jenuh ya di dalam hubungan ini, di dalam kalian nih berkomunikasi dia ngerasain hal tersebut yang membuat pikiran dan juga hatinya ini ingin melakukan sesuatu. Oke, ini mau dibawa kemana nih arah tujuannya nih ya, apakah emang buat begini-gini aja, misalkan kalian sudah menikah ya apa begini aja, ataukah ada gebrakan lain, atau mungkin setelah dinikah ya udah kamu udah dicuekin aja, dia mau fokus sama tujuannya dia, sama karirnya dia gitu, dia ingin mencapai hal lainnya. Pokoknya yang penting cuan, kamu yang penting sudah tahu kalau dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, dan kamu tahu kalau kesayangannya itu cuman kamu. Dia sekarang mau fokus di karir, mau fokus di uang, dia nggak peduli kamu gimana gitu perasaannya saat ini, mau kamu komunikasi atau enggak. Ya memang kepikiran sih sama dia ya, dia mau ngubungin kamu atau mau
lebih ngelanjutin kerjaannya aja deh gitu ya, atau urusan yang lain, ketimbang dia pusing mumet gitu ya mikirin batin kamu yang mungkin iya kepingin diperhatikan, cuman dia kayak sinyalnya menampakkan bahwa dirinya ngapain sih kayak gitu-gitu, nanti aja kalau lagi ada perlu telepon gitu ya, kalau ada perlu ya ngobrol ataupun juga deketin kamu atau jalan sama kamu gitu ya, tapi kalau lagi nggak perlu ya udah sih gitu, yang penting kamu tahu gitu kalau dia ini sayang sama kamu, kalau dia ini cinta sama kamu. Jadi dia pengen ngasih tahu kayak begitu. Kalau aku lihat di sini dia kayak lagi mikir nih, kerjaan apa lagi nih, cara apa lagi nih yang bisa gue dapetin supaya jalan dalam karir bagus, hubungan sama kamu juga bagus. Karena dia ngerasa karena dia mungkin terlalu fokus dengan kerjanya, dengan masalahnya, dia ngelupain kamu ya. Jadi di sini tuh kayak dia pengen cari cara gitu supaya hubungan dia baik sama kamu dan kerjaan juga handle gitu, supaya kamu juga nggak selalu cari cara untuk terus kepingin lepas dari dia gitu ya. Dia di sini kayak ngerasa kayak punya ide lah gitu ya, buat supaya nanti hubungan kamu sama dia tetap sama-sama lah gitu, walaupun dia sibuk, dia nyuekin kamu, tapi kamu akan ngerasa dia nggak akan kemana-mana ya. Karena dia seperti itu, kesannya memang orang ini tuh tegas banget di wataknya ya, kalau dia ini nggak kemana-mana gitu loh. Dia tuh maunya kamu, ya udah jatuh cintanya sama kamu ya akan sama kamu, cuman memang orang ini tuh dominan banget mikirin dunia gitu ya. Apalagi kalau dia ini termasuk orang yang punya banyak masalah, bener aja guys, dia akan mentingin uang atau masalahnya daripada kamunya. Kayak tambah ruwet, dia nggak suka gitu, dia nggak mau masuk ke dalam keruwetan kamu gitu, walaupun dia bucin, serius loh, ini kartu 2 bucin loh sama kamu, cuman dia ngerasa kayak nggak mau nampakin loh gitu loh, kalau dia ini butuh sama kamu, dia nggak mau ngejelasin kenapa dia kayak gitu loh. Dia tuh kayak narik kamu supaya kamu mengerti dia ya, bukannya ingin dia yang ngejelasin, dia yang ngabarin kalau dia seperti ini, seperti ini, seperti itu gitu. Orangnya begitu guys ya, ini energinya si Capricorn loh. Kamu susah loh kalau untuk orang-orang yang keras seperti ini ya, Capricorn, Virgo ya, Taurus ya, Gemini ya, bentuk-bentuk orang-orang yang susah banget ya melebur gitu menjadi satu dengan si pasangannya, kecuali si pasangannya ini bener-bener emang standarnya udah tinggi banget di dia gitu, bakal kayak dianya ini ya ke motivasi juga gitu buat seimbangin sama kamu. Tapi mendingan kalau sosok seorang Capricorn, Virgo dan Taurus ya, mendingan dia yang paling banyak duitnya, paling bagus karirnya, maka kamu tuh kayak bakal dilindungi dan nggak bakal kekurangan gitu ya. Dan perhatiannya juga, walaupun mungkin kamu nggak di treatment khusus, tapi ada perhatian dalam bentuk lain seperti pemberian hadiah, dikasih barang-barang indah gitu ya, dari bentuk apa ya, kayak rewardnya dia untuk kamu mau sama dia, kamu sabar sama dia, dan dia kepingin bahagiain kamu, dan dia kepingin kamu terlihat istimewa, dan dia kepingin kamu juga nilai dia baik, bagus ya, istimewa di mata kamu, dan gak ada tandingannya dengan siapapun, maka dia akan selalu mempersiapkan hal-hal terbaik buat kamu. Tapi memang orang-orang ini gak gampang ditemukan, karena dia juga memang tipe orang yang susah mikirin cinta. Bahkan aku ngerasa hampir 80% hidupnya ini mikirin masalah, terutama uang ya. Jadi kalau kamu debat soal perasaan, dia ini bakal diem, males gitu ngeladeninnya ya. Ada The Temperance juga, orang ini tuh punya kemampuan juga sih ya, membaca hati kamu, cuman kayak dia ini nggak mau terkoneksi ke sana. Karena dia memang fokus guys, ini tipe orang yang nggak bisa diatur ya, kamu yang diatur sama dia ya, nggak bisa. Kamu mau lebih pintar dari dia, tapi kalau dianya nggak mau ya akan susah. Jadi kalau kalau sekarang nggak komunikasi, kalau dianya lagi nggak kepengen, dianya nggak mau, ya nggak bisa dipaksa. Bukan karena kamu tidak istimewa, bukan karena dia tidak cinta sama kamu ya, tapi emang tipenya kayak gitu orang ini ya. Dia ngerti dia sebenarnya, cuman dia bilang nggak mau kerungsingan dengan apa yang kamu rasakan ya. Dan dia saat ini juga lagi mencari jalan ya untuk
karirnya guys, dia kepingin lebih kayak terlihat lebih baik lah dari tahun kemarin, nggak tahu ya, tapi ketariknya memang soal uang, soal kerjaan, soal kualitas diri dia. Dia pengen terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya, dan aku ngerasa dia kayak kepingin ngebuktiin gitu, ayo dong waktu, ayo dong semesta, tolong bantu aku mengarahkan di mana nih ya, jalan yang bisa ditapaki untuk mencari cita-cita yang selama ini tertunda gitu ya. Dia menginginkan hal tersebut. Dan aku ngerasa juga hubungannya sama kamu memang tidak fokus, karena dia memang betul-betul teman-teman 80% kesibukannya itu adalah dia ingin perbaikan dirinya. Kalau kamu orang yang tipe curigaan, cemburuan, ini abis banget, pasti dicuekin, tapi bukan ditinggalin dia ganti yang baru ya. No, dicuekin bener-bener. Ujung-ujungnya kamu sih yang merapat duluan gitu. Karena emang orang ini tipe orang yang bodo amat lah, lu mau gimana ke gua, yang penting gua gak ngelakuin hal yang ada di pikiran lu gitu ya. Jadi dia ini ngerasa kayak, gue sekarang lagi pusing gimana caranya bisa ngedapetin apa yang gue pengen. Gue pengen kerjaan gue ini enak, orang-orang sama gue baik, terus gue bisa dapet cuan dari manapun dari cara gue kerja. Jadi dia kepengen target dia dari tahun 2024 ataupun juga tahun ini ya 2025, dia kepengen karir naik bagus ya. Intinya kayak ngejar sesuatu yang bisa bikin dia ini terangkat lah nama baiknya gitu. Kayak ambisi ya untuk ngedapetin itunya tuh bener-bener kayak full 80% ke atas, 89% dia mikirin soal kestabilan karirnya, ataupun juga dia menginginkan menemukan pekerjaan yang cocok buat dia. Kemungkinan besar dia bukan bekerja mungkin di ini ya, di mungkin sebagai kerja di lapangan gitu, kayak bawahan ya. Kemungkinan besar kayaknya dia orang-orang yang bekerja sebagai pimpinan gitu ya. Susah loh kalau orang pimpin itu kan diatur soal cinta, soal waktu, apalagi kalau udah menikah. Dia pasti akan lebih mentingin karir gue naik nih. Dan hal lainnya dia pikirin karena untuk bisa melabeli dirinya ini baik, bagus di mata orang lain. Jadi kamu pasti bakal capek banget ngejalinnya hubungan sama orang ini. Dan kamu pasti banyak cemburu dan curiga, lelah hati, ya, was-was, gelisah, dan banyak sekali kamu mengalami anxiety ya. Karena emang orang ini segitu cueknya guys, dia cuek banget, bahkan kayak hampir sisa umurnya ini dia kepingin punya kehidupan di karirnya itu bagus gitu guys ya. Dan aku ngerasa juga saat ini dia benar-benar sedang kelelahan secara fisik, benar-benar lelah banget bekerja, yang sedang dia rasakan ya saat ini. Capek banget, pikiran dan raganya juga kena gitu ya. Dari batinnya mungkin punya ambisi ataupun juga harapan, ini kok nggak muncul, kok susah banget didapet ya. Ya ditambah lagi dia banyak mikirin kamu juga, dan dia emang menyendiri beberapa belakangan ini ya teman-teman. Dia memang seneng ya, hobi selalu melakukan segala aktivitasnya itu sendiri, dan termasuk orang yang kayaknya risih kalau banyak orang ya. Aku ngerasa kalau sama kamu mungkin enggak, beda. Orang ini banyak pertimbangan, susah loh mau masuk ke hidupnya dia. Ini bukan tipe orang yang dia suka ambil, enggak, dia susah banget banget banget. Kalau kamu udah deket, dicintai, disayangi, belum tentu lama sama orang ini, belum tentu. Karena emang dia ini nyarinya dari attitude juga, dari bagaimana kamu bereaksi di depan dia, bahkan sampai di saat dia nggak sama kamu gitu ya. Ini orang tuh segitunya memang teliti banget, maksudnya memperhatikan orang yang dia sayangi, tapi tidak dalam bentuk perhatian langsung yang menyebabkan kamu GR gitu ya. Enggak, orang ini tuh diam-diam memantau kamu gitu. Selama kamu tidak melakukan hal-hal yang aneh ataupun juga berkhianat di belakang dia, dia nggak akan melakukan sesuatu yang akan menyakiti kamu. Enggak, dia percaya banget kamu juga menyayangi dia. Dan memang orang ini dalam keadaan sakit saat ini guys, kemungkinan besar sakit
capek, badannya pada kecapean ya, mungkin kurang istirahat gitu ya, kurang memanjakan diri, entah karena kesibukan dia dan juga mungkin banyak pikiran karena dipengaruhi oleh energi kamu juga. Secara batinnya ini kayak pusing gitu dengan tingkahnya kamu gitu ya di dalam hubungan ini. Jadi dia, ini orang kenapa sih bikin pusing aja gitu ya, bukannya ngedukung, nge-support, karena dia sebetulnya butuh dukungan kamu. Kalau kamu punya tabungan gitu ya, biasa tuh kalau emang dia orang yang kekurangan dalam finansial ya, dia kayak selalu apa ya, kayak butuh support gitu. Tapi emang orangnya bertanggung jawab beneran guys, dia nggak bakalan lupa jasa kamu gitu, nggak bakal ngelupain jerih payah kamu. Itu sih yang aku rasa. Mungkin kalau kamu ngerasa dirugikan oleh orang ini, kemungkinan besar cara bicaramu dari awal sama dia itu beda, karena emang tipe orangnya begitu dia guys. Dia menilai dari ucapan, dari reaksi kamu di belakang dia. Jadi dia emang ngontrol diri atau ngontrol hubungan itu kayak gitu. Kalau kamu tuh sayang sama dia, oh dia rajin banget perhatiin gue, beliin kayak gini, ngirim ini ngirim itu, bener-bener tulus gitu. Jadi bukti-buktinya itu ya yang dianggap ketulusan, bukan omongan, bukan ngebawelin. Nah seperti itu dia, dan mungkin itulah yang sebenarnya poinnya tertangkap di sini yang kamu mau, tapi dia nggak bisa mengaplikasikannya dalam diri dia ke kamu ya. Dia ngerti itu tapi dia nggak bisa ngaplikasin ke kamu, justru dia yang pengennya digituin sama kamu ya. Pasti ya bodoh banget gitu ya, kamu ngerasa dia orang ini kok keenakan ya. Kita lihat bagaimana sebenarnya perasaan dia saat ini kepadamu selama tidak berkomunikasi dengan kamu. Duh, tangan aku licin sekali ya guys. Egg of fire, six of air, and wah, emang orangnya keras banget deh. The Emperor. Luar biasa kamu kalau berdealing sama orang ini, gak bakal mau kalah. King of One juga ketemu lagi, Six of Fire juga. Ini orang kangen sebetulnya sama kamu. Ini ditahan sama dia ya, ditahan nih, nggak mau dianggap lemah sama kamu. Ya ampun, bertahan dia. Sejauh mana sih kamu kayak kalau dia tuh nilai kamu kasar ya, dia menilai kamu udah keterlaluan gitu, nganggap dia ini nggak bener, nyudutin dia sesuai apa ya, ke arah yang nggak baik gitu ya menurut pikiran dan perasaan kamu. Yang sebenarnya terjadi ya dalam perasaannya dia saat ini, dia memang kepengen banget ketemu sama kamu ya, gairahnya lagi besar banget sebetulnya, pingin ketemu sama kamu. Ada rasa rindu yang aku lihat di sini ya, kangen banget ini, pingin berkomunikasi dan juga ya bergurau, bercanda tawa ya. Orangnya emang humoris ya, humoris, cukup stabil kalau di karakter orang ini. Bisa, ini orang dewasa berarti ya. Kamu yang harus menyetarakan diri ya, karena orang ini dewasa, kerasanya begitu kerasa. Makanya dia akan mengabaikan hal-hal kecil, atau dia punya usia jauh lebih dewasa dari kamu, sehingga bukannya kamu mendapatkan kasih sayang, perhatian gitu ya, perlindungan, justru malah kamu diajarkan dalam bentuk sabar ya. Sabar, terus ikhlas, gimana ya, kok jadi kayak gitu ya. Jadi kamu yang harus banyak sekolah lagi ya, untuk bisa ngerasain energi dia, untuk bisa menyatu sama dia ya. Konyol ya, dianya nggak bisa menjadi sosok yang dewasa, mengayomi, menyayangi, memperhatikan. Justru malah kamu yang lebih muda ini yang dituntut untuk bisa menghormati, menghargai ya hak-haknya, dan dia akan memberikan kewajibannya gitu ya. Seperti itu orang ini. Tapi memang betul dia lagi kangen sama kamu, dan aku ngerasa dia memang butuh komunikasi, lagi kepingin banget apa ya, kayak teman-teman gini ya, menggebu-gebu gitu loh ya, di dalam batinnya tuh berapi-api, masih membara gitu loh hatinya ini, cintanya ke kamu tuh masih besar, masih membara. Cuman ini yang membuat dia sering ragu adalah sikap kamu loh, ditunggu-tungguin sama dia nih. Ini pasti kamu yang sering awal-awalnya
Kalau ada masalah dikit kamu yang komunikasinya duluan, minta maaf duluan, manjain duluan, ngasih sesuatu untuk bisa dianya diem, kembali baik sama kamu, kembali bisa perhatian sama kamu. Bener nggak? Karena kamu udah bisa baca karakter dia, memprediksikan cara dia itu dengan cara seperti itu akan bisa lebih lama atau nempel sama kamu gitu ya, nggak bisa jauh. Nah ini loh, kebiasaan inilah yang membuat dia ini orangnya juga termasuknya baperan. Kalau kamu dengan kalimat yang singkat, terus nggak ada embel-embel yang biasa kamu lakukan dulu, ya udah dia langsung baper gitu ya, langsung bikin perhitungan sama kamu, nggak mau digituin dia marah, energinya jadi ngambek, pengennya di sini diusahain sama kamu, diperjuangin sama kamu, kepingin seperti biasa ya, diistimewakan. Pokoknya jangan sampai berubah deh sikap kamu yang di awal seperti itu, yang sudah bisa memprediksi bagaimana diri dia, ya begitu pengennya digituin terus sampai dengan detik ini. Kalau kamu mengharap dia bisa berubah itu rasanya enggak ya, karena ini ada the dead. Wow, orang yang sangat keras banget, bahkan dia ini tanda kamu sayang sama dia adalah supportnya kamu itu apa, dalam bentuk gitu loh ya, bukan perhatian loh ya, tapi mungkin kamu harus jujur kalau memang kamu itu nggak bisa bantu support energi dari apa namanya, finansial. Kamu harus ngomong kalau finansial kamu tuh nggak baik seperti ini, jadi aku masih bisa memperhatikan kamu dengan mendoakan, memperhatikan ya, menyempatkan diri untuk berkomunikasi. Tapi kalau kamu menganggap ini lebay ataupun juga capek dengan hal seperti itu, ya udah gitu ya. Dan aku ngerasa dia begitu, guys, ya. Dia merasa dia begitu. Siapapun yang sudah bikin dia ini gak nyaman gitu ya, ya dia nggak akan menggubris, dia akan nyuekin. Sangat-sangat keras banget orang ini dan menakutkan ya. Maka dari itu kamu sudah ngerti dia dan agak susah buat menarik dia untuk melakukan komunikasi lebih dulu ya. Seperti itu sebenarnya reaksi kamu, tapi kamu punya energi berbeda dengan dia. Aku ngerasa di sini kamu membiarkan dia bersikap demikian atau mengasari kamu ataupun juga berpikiran negatif terhadap kamu, karena kamu paham ya siapa orang ini. Memang mungkin galak orangnya, mungkin juga orangnya terlalu ambisi dalam suatu hal ya, tapi kamu tahu bahwa dia ini sayang sama kamu dan kamu ngerasa orang ini akan kembali sama kamu. Bener nggak ya? Karena emang dia lagi menyelesaikan masalah dia, terutama mental dia tuh adalah ujian terbesarnya dia. Cepat marah orangnya, cepat curigaan orangnya, baperan juga orangnya, emang kuat secara fisik, 3D-nya atau mungkin terlihat dari bentuk tubuhnya nih, orang yang bukan orang lemah ya, tapi baperan banget orang ini ya. Gampang sekali dia ini ke apa ya, marah gitu ya, kesinggung, orangnya gampang kesindir kayak gitu ya. Angkanya juga nggak stabil, orang ini kan pengennya dibikin kayak raja, kayak ratu gitu, kalau nggak digituin ya dia bikin masalah ya. Bikin masalahnya apa ya, kayak gini, nggak mau hubungin, ngejauh. Tapi aku ngerasa kalau kamu bertahan selama 1 minggu ini tidak menjalin komunikasi itu bagus. Biarin aja, karena dia bucin kok sama kamu, pasti dia duluan yang bakal menghubungi kamu. Iya beneran, cuman waktunya mungkin nggak bisa ditentuin ya, mungkin dia tiba-tiba tengah malam, mungkin pagi-pagi buta, mungkin ya di saat kamu lagi sibuk banget, jadi di waktu-waktu yang nggak tepat, yang sehingga menimbulkan perasaan yang baper di dianya, jadi marah lagi, nyuekin lagi, panjang lagi, dan selalu saja mengontrol kamu, bahkan menilai kamu, ih kamu begini, kamu begini. Nah jadi serasa dia itu udah melakukan banyak hal di hubungan ini sehingga kamu tuh dituntut untuk sama seperti dia. Padahal kamu mikir apa ya gitu ya, selama ini dia udah ngapain sama saya nih, maksudnya udah memberikan apa sih yang bikin dia merasa kalau dia ini sudah melakukan yang terbaik buat kamu. Nah, aku ngerasa dari beberapa kartu ini kalian ini salah paham sih ya, berbeda pemikiran ya, jadi nggak sejalan ya. Kalau dia kan ngerasa kamu udah jadi pasangannya, ya udah gitu, diem gitu ya, kalau dia lagi butuh ya cari kamu, tidak mengulas hal-hal yang menyakitkan, yang menyudutkan kesalahannya dia, itu bentuk
ketidaksopanan, tidak menghargai ya. Ini kan karena pemikiran dewasa dan juga mungkin pengalaman dia ya dalam menjalin asmara ataupun juga dalam berkasih ya, dalam sebuah hubungan dia ngerasa ya saat ini fokus untuk di karir dan keuangan. Dia karena sudah merasa nyaman dan tentram ya kalau untuk sosok yang dia akan bawa dalam kehidupan masa depannya adalah kamu gitu. Jadi dia nggak ke sana arahnya. Tapi kalau aku lihat di sini memang dia tipe orang yang tidak mau diatur, tidak bisa dikomplain guys ya. Tapi sebetulnya orang ini memang sayang banget sama kamu ya, sayang sekali sama kamu. Bahkan kalau dia tahu kamu tidak punya perasaan tulus ataupun tidak memaafkan, dia ngerti. Dan di sini dia memang agak marah, tapi dia akan ngerasa kayak kamu tuh sombong banget sih gitu loh. Padahal kan dia yang punya masalah itu ya ke kamu, tapi dia nanti yang bakal balik seperti itu karena sifatnya teman-teman yang keras. Ada Scorpio di sini, ada Aries ya, Capricorn. Kamu sedang berdealing dengan orang yang capek banget ya, termasuk ada Cancer ya, perasa banget dia, tapi dia nggak bisa ngejalanin ke kamu tuh yang bener gitu sikapnya, seperti apa yang dia mau harusnya dipraktekkan juga ke kamu seperti itu ya. Akhirnya emang dia ngerasain hal ini selama tidak komunikasi, jadi kayak pengen memberitahu kepada kamu bahwa dia bisa tanpa kamu, bahwa dia akan ngasih lihat kalau dia punya perform yang bagus, kualitas yang bagus, yang kamu bakal ngerasa rendah diri, kamu akan ngerasa rugi tidak ngedapetin dia ya. Jadi dia mikirnya kayak gitu ya. Ini energi-energi ini kayak aku nggak mau terlibat pikiran pusing gitu ya dari batin kamu yang selalu mencurigai, mencemburui dia. Padahal kalau dibalik kayak gitu juga dia nggak mau ya. Ini ada energi Sagittarius juga sih aku lihat sama Leo besar. Ini kayak orang yang seneng flexing ya, seneng memperlihatkan kelebihannya dia. Jadi kamu kalau mau ngedeketin dia, narik perhatian dia, bisa aja dari memuji ya, bukan memberikan hadiah. Karena orang ini tuh hobi flexing, senang dipuja, dipuji, dihormati ya, dihargai dengan cara seperti itu, diinginkan gitu. Kalau keberadaannya dia itu sangat memberikan dampak yang baik buat kamu, wah udah GR banget dia ya. Dan di situ nanti banyak ngatur dia, kamu makanya harus begini, harus begitu. Ini kan soalnya dia emperor, bos ya, energi bosnya tinggi di sini. Dia seakan-akan kayak kamu yang ngemis ya, padahal dia yang bucin duluan. Saya bener nggak? Awalnya dia kan yang paling panas membara cintanya, bener itu yang terjadi karena kartu-kartunya menandakan sosok ini kuat banget di kamu. Dan dia bahagia sebetulnya sudah menaklukkan dan mendapatkan kamu. Dia ngerasa energi kamu ini memberikan dampak yang positif buat dia. Jadi kayak buat flexing itu dia ngerasa bangga kalau kamu bisa ngelihat pencapaiannya dia, melihat ya tubuhnya dia, karakternya dia di dalam postingan tersebut, yang menandakan kamu bangga dong, hebat punya orang seperti, punya pasangan seperti aku. Jadi pengen dibegitukan, pengen dinilai seperti itu. Sosok ini emang orang yang suka dipuja dan dipuji, dan aku ngerasa emang dalam batin dia ini sayang sama kamu, dan dia akan kembali lagi untuk memperbaiki hubungan ini. Tapi ini juga atas diri kamu ya, kerelaan diri kamu untuk bisa ngejalanin hubungan itu lagi dengan sifat dan karakter dia dan kebiasaannya dia yang tidak bisa dirubah. Tapi dia bahagia di sini, di Six of Fire. Dia bahagia sama kamu, seneng, ngerasa kamu ini pinter di mata dia. Kamu pinter ya, kamu bisa membangkitkan gairah, semangat, optimisnya dia itu muncul dari hubungan dengan kamu tuh dinilainya positif, membangun banget kehidupannya dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan King of One ya, apa yang dia mau dalam kehidupan ini tuh satu persatu tuh kayak terkabulkan. Makanya kenapa dia bertahan di hubungan ini meskipun kalian tidak berkomunikasi, tidak berkabar, tapi itu jauh lebih baik karena emang dia orangnya pengennya kayak gitu. Di sisi dia nanti kalau lagi ada mau baru bisa ngehubungin kamu, tapi kalau lagi enggak, dia akan lebih mengalihkan kepada kesibukan dia ya. Tuh, dia akan kehilangan kamu, bahkan dia akan menunggu kamu sampai kamu mereda. Jadi dia ngerasa pengen melakukan sesuatu, tapi dia akan menunggu dulu nih bagaimana diri kamu bereaksi. Nanti dia bakal bisa melanjutkan langkah apa yang akan dia perbuat di dalam hubungan. Jadi dia pengennya duluan di kamunya tuh akan harus ada mengeluarkan kode gitu kalau kamu tuh
ya udah maafin dia tuh, ya udah itu nggak mempermasalahkan dia deh gitu. Atau mungkin di kalian komunikasi terakhir nih masalahnya apa? Karena dia ngerasa sedih, ngerasa kayak dia ini, "Duh iya ya emang aku nih orangnya seperti ini, banyak kekurangan." Jadi dia ngerasa melas guys ya, kecewa terhadap, dirinya sendiri ya, dan kecewa terhadap perjalanan hubungan ini. Karena dia ngerasa memang, eee, apa ya, kayak dia tuh pemberi jalan masalah di dalam kehidupan kamu. Dan di sini kayak dia mau menjaga jarak ya karena ngerasa kayak dia ini memberikan beban di kamu. Tapi percayalah ya, sampai detik ini orang ini lagi nunggu kamu inisiatif untuk komunikasi. Ini baru-baru ini ya teman-teman, untuk yang masih baru-baru ini tidak komunikasi. Tapi kalau untuk hubungannya udah jangka panjang, udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, entah ya berapa tahun tidak komunikasi, atau di bawah 1 tahun, kemungkinan besar dia udah mulai bisa stabil tanpa kamu. Tapi kalau kamu ingin penasaran seperti apa dia, ya coba ingat, pas terakhirnya gimana kalian tidak komunikasi ya, apa ada kode-kode dari kata-katanya itu yang mungkin akan memberikan isyarat di dalam hubungan ini akan berlanjut apa enggak. Tapi kalau aku rasa di sini emang dia secara energi memang nyaman bareng sama kamu, dan dia juga ngerasa bangga bisa milikin kamu, yang membuat diri dia sekarang jauh lebih positif ya. Beda loh dari dia yang dulu, yang sekarang dia lebih positif, lebih banyak bisa mengambil hikmah gitu ya dari hubungan kalian berdua. Dan sekarang dia udah mulai banyak berpikir, udah banyak apa ya, perubahan di diri dia ya. Mungkin emang masih cuek, tapi ada hal-hal yang dia ambil poin-poin pentingnya, yaitu dia ini tidak akan meninggalkan kamu meskipun mungkin kalian ini berbeda pemikiran gitu ya, kayak nggak sejalan, tapi sebetulnya orang ini tuh sayang banget sama kamu dan ingin bersama dengan kamu. Itu yang sebenarnya ya, perasaan dia dan yang saat ini sedang dia rasakan selama tidak komunikasi dengan kamu. Ya dia ngerasa lemah juga, nggak ada yang perhatian, ngerasa jenuh juga dia dengan keadaan dia kesepian, dan dia juga mencari jalan untuk bisa membuat dirinya ini bahagia. Ternyata tidak bisa ya, ternyata tidak bisa bahagia tanpa kamu. Serius, itu ada The Chariot, dia mencari kebahagiaan tapi dia nggak mampu, nggak, bingung gitu, nggak ada yang bisa membuat dia ini nyaman ya, relax ya. Ternyata kamu dan energi yang kamu punya itu memberikan kekuatan pada diri dia. Jadi jangan sampai ada putus ataupun bercerai ya. Jadi energi kamu itu membuat dia ini kebangkit untuk semangat di kerjaan, semangat di kehidupan sehari-hari, semangat untuk perubahan diri dia dalam keseharian, dalam karir, dalam hal apapun ya, untuk menunjang kehidupannya dia jauh lebih baik gitu. Jadi kamu tuh memberikan energi gitu, kalau dia ini dilihatin kamu nih aku mau dilihat. Jadi dia ngerasa kalau storynya dia ataupun foto-fotonya dia itu tidak bernilai apa-apa kalau nggak dilihat sama kamu. Dia tuh pingin dapet penilaian itu dari kamu, energi kamu itu membangkitkan hidupnya dia gitu ya. Jadi kalau kamu sampai putus ataupun ngeblokir dia, dia payah loh, serius. Dia tuh lagi berangsur-angsur memulihkan batinnya. Kalau sampai itu terjadi ya, batin dia nyeri, dia pasti akan berjuang untuk mendapatkan energi itu ya, energi kamu yang hilang atau tidak terasa di dalam kehidupan dia sehari-hari. Kalau kamu blokir kan nggak ngerasain tuh energi kamu kayak keputus, dia nggak, kacau gitu ya, kacau dia mau strategi kayak gimana pun nggak bisa, ternyata kayak yang terhambat karena dia kekurangan energi. Dan energi itu ya didapatnya dari dia akan cari kamu gitu loh. Planningnya buat apa ya, buat ngestabilin energi dia lagi ya. Nggak apa-apa gitu kalau kamu mau menjauh, mau nggak mau sama dia, intinya gitu ya, mau tidak ingin sama dia nggak apa-apa, yang penting jangan diputusin, jangan bercerai, jangan, misal kalau udah nikah ya jangan ceraian gitu. Udah kamu jalanin aktivitas kesenangan kamu, keinginan kamu, tapi jangan memutus atau minta bercerai ataupun berpisah. Karena
Dia memang benar teman-teman, fokus di kerjaan seperti itu ya. Dan kalau untuk yang di barisan kedua ini, emang energi perasaan dia sama kamu masih bergairah ya, dia seneng banget gitu bisa punya hubungan sama kamu. Kamu memberikan efek yang positif pada sikap dia, pada cara dia berpikir saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya, dan kemungkinan besar memberikan pelajaran sendiri di dalam mentalnya dia. Jadi di hubungan ini tuh nggak cuman cinta-cintaan, romantis-romantisan, bergairah dengan hal apapun ya yang bisa kalian lakukan berdua, tapi ada hal lain, yaitu memberi wawasan dan juga memberikan kebangkitan ya, kekuatan dia muncul dari hal apa, tentang apa, itu akan keluar pengetahuannya, jadi bertambah karena masalah-masalah yang muncul di dalam hubungan dia dengan kamu. Dan di sini juga dia banyak menyerap pengetahuan ya, yang datangnya juga mungkin dari kamu yang teramat sangat baik dan sabar selama ini menemani dia ya. Itu soalnya ada King of One, dia bertahan loh walaupun dia cuek, nggak ngasih kabar, nggak ngobrol sama kamu, tapi dia sayang sama kamu, dia bertahan di dalam hubungan ini karena dia mencintai kamu ya. Tuh emang orangnya dingin guys, atau pengen dilihat kalau gue ini cool, kalau gue ini keren, kalau gue ini bisa nggak bucin sama kamu. Jadi dia nggak mau memperlihatkan kebucinannya, padahal dia sangat butuh kamu, dia kesepian, dia ingin diistimewakan, ingin disayang, ingin dimanja, ingin diperhatikan. Tapi karena dia ini ngerasa dia keren, dia hebat, dia mampu, gak ngomong, dia diem aja ya. Dan dia selalu saja ngerasa cool aja gitu, padahal keadaannya nggak baik-baik aja batinnya. Dia sama seperti kamu, cuman karena dia ini punya tingkat kekerenannya 1000%. Jadi dia nggak ngerasa harus mencari kamu untuk menjelaskan tentang hatinya, tentang isi jiwanya sama kamu, tentang bagaimana perasaan dia kepada kamu, segimana besarnya ingin dia terhadap kamu. Dia ya tetap dengan caranya dia cool, diem gitu, karena ngerasa dia juga di sini nggak bisa apa-apa, nggak ada kamu. Nggak bisa, dia ingat semua dengan hal-hal yang udah terjadi di antara kamu sama dia, yang membuat dirinya saat ini dia kayaknya banyak kegagalan, banyak yang tertunda karena energinya mulai melayu kan. Kamu mungkin pernah atau sempat mungkin tidak ingin lagi terkoneksi dengan dia, tidak mau lagi diajak bicara, dia lemah. Secara batin dia juga mengerjakan segala apapun ya, kayak nggak ngedapetin pujian, nggak ngedapetin doa dari kamu ya, dia nggak, kayak ngerasa dia ini nggak ada tujuan, sekarang dia harus bagaimana, dia kebingungan gitu ya. Dia ngerasa kayak ya, banyak yang aku rasa kayak tertekan gitu di dalam batinnya. Jangan gitu sih, jangan marah sih, ayo ngobrol lagi sih, tolong gitu, jangan nyuekin aku nggak bisa dicuekin, peluk aku, sayang aku, omongin sesuatu supaya aku baik lagi. Aku nggak bisa diginiin, kamu harus tahu sikap aku keras, tolong gitu, kamu duluan. Ya orangnya toksik ya, dia nyadar kok dia ini toksik sama kamu beneran, tapi dia nggak tahu gimana cara ngelepasin diri dia dengan sikap yang kayak gini. Dia juga capek, katanya berantem terus, berbeda pendapat terus, kekonyolan ini muncul terus, tapi dia juga nggak bisa ngelepaskan kamu. Dia sayang sama kamu, tapi dia nggak bisa bagaimana caranya dia memperlihatkannya. Dia kayak udah ini guys, kayak udah kayak terhalang dengan gengsi gitu loh ya. Dia ngerasa memang dinilainya kuat terus sih dari awalnya, mungkin karena dia dapat pujian dari banyak orang ya. Dia mungkin juga di sini punya predikat A gitu ya, jadi orang-orang tuh nganggap dia baik, pinter, segala macem punya gitu ya, serba bisa lah orangnya gitu ya, serba mampu. Makanya karena hal ini dia kayak selalu ngerasa kamu harus melakukan lebih dulu untuk dia bisa baik lagi ke kamu ya. Dia tahu dia toksik, tahu guys, dia tahu dia toksik, dia juga bingung caranya gimana nih, dia pemarah, cepet ngambek, dia pengen berubah tapi nggak bisa. Dan masalah-masalah yang muncul saat tidak berkomunikasi dengan kamu ini memberikan pelajaran. Jadi semesta lagi membimbing dia untuk mulai menghilangkan amarahnya, ketidaksopanannya terhadap kamu sebagai pasangannya. Dan aku ngerasa orang ini lagi berjuang untuk memperbaiki sikap dia
kepada kamu ya, karena inilah yang membuat kamu sama dia sering ribut karena sikap dia yang jengkelan itu, keselan itu ya. Dan itu yang membuat akhirnya petaka di hubungan ini, tapi dia tidak akan dan berkhianat sama kamu. Dia kepingin sih ya di sini kembali ke kamu ya, karena dia takut sebetulnya dia mengalami kegagalan lebih banyak lagi saat tidak ada kamu. Dia ngerasa memang dia saat ini sedang berada dalam ujian besar dalam kehidupannya, tapi dia tidak mampu menceritakan kepada kamu, dan ini sedang dipelajarinya. Mungkin ini adalah kebangkitan awak keningnya dia ya. Jadi dia sedang diajarkan oleh semesta bagaimana untuk bisa menyeimbangkan diri dia dengan kamu gitu ya. Dia sedang mempelajari cara dia bicara, cara dia berpikir tentang kamu ya, bagaimana memperlakukan kamu. Dia sepertinya memang saat ini dia sedang berada di dalam kesedihan, kesepian, kesunyian ya, merasa tidak punya ini, tidak punya itu, kesusahan guys. Sekarang ngerasain hal tersebut. Bahkan di dalam pekerjaannya pun dia juga kayak kurang fokus ya, karena emang ambisi terlalu tinggi. Di sini dia sedang mengalami proses awakening ya. Mungkin ya dia sedang diajarkan untuk menghilangkan ambisi itu supaya dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Jadi selama ini sebenarnya orang ini punya nasib yang bagus, punya nasib yang lumayan kayak ya ini adalah sosok yang akan dijadikan pemimpin. Cuman dia punya sifat yang jelek gitu ya, mungkin kamu yang banyak ngerasain, dan di sini dia lagi berproses dengan semesta juga. Jadi ujian bertubi-tubi datang pada diri dia ya teman-teman ya. Ini yang sedang saat ini dia alami, ujiannya banyak sekali ya. Selama 1 minggu ini mungkin kamu tidak berkomunikasi, 1 bulan tidak berkomunikasi. Ini dia lagi bertaruh, tapi di dalam hatinya, di dalam jiwanya dia kesepian, dia kedinginan, dia perlu kamu, dia perlu sharing, dia perlu bantuan kamu, dia ingin bicara banyak hal kepada kamu. Seperti itu ya guys ya. Dan aku melihat ini energi yang paling besar adalah energi dari Leo Capricorn ya. Ya, ini dua sosok yang istimewa, yang selalu ingin menonjol di mata orang-orang, yang selalu ingin tampil lebih dari orang-orang ya. Ada Aries juga, mendominasi juga dia di sini karena karakter kerasnya, tidak ingin tersalib, tidak ingin dibilang lemah, tidak ingin dibilang kekurangan dalam bersikap ya. Kayak kamu nggak pengertian amat sih, orang nggak mau digituin. Anti dikritik banget ya. Dan ini energi dari Leo ya. Terus Sagittarius, Scorpio, Aries ya. Terus ada Libra, Cancer, Capricorn, dan Aquarius. Nah, udah silent treatment lagi ya. Capek gitu ya kan. Tapi bagaimana perasaannya sama kamu? Membara sih, masih lagi kangen dia guys. Pengen dihubungin sama kamu. Ya, ada angka 6, ada angka 10, angka 11, angka 3, angka 2, angka 9, angka 8, angka 4, angka 1, angka ya ini dia, angka 7 ya. Ulang tahunnya atau tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia ya, ini kan energi dia. Dan ada huruf C, E, I, R, L, O, X, U, V, W, J, T, O, S, M, A, K. Kok aku nyebutin gitu kayak anak SD ya? Jangan begitu ya. Kita kan harus sebutin ya supaya nggak keliru. Siapa tahu teman-teman nggak kelihatan burem ya nggak? Nah ini dia. Oke, ini ada zodiak Pisces, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Sagittarius, Leo, Aries, Cancer,
Bener sama kayak di sini. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Inilah isi hati dia saat ini, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu, yang sedang dia rasakan saat ini, dan perasaan dia saat ini kepada kamu. See you next video teman-teman. Panjang umur, murah rezekinya, dan semoga kamu terlindungi dari segala mara bahaya dan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. See you next video. Bye-bye teman-teman.